Pria ini biasa dipanggil Bishop. Pagi itu Bishop bertemu dengan kliennya di sebuah restoran. Wanita itu menawarkan sebuah pekerjaan kepadanya untuk membunuh 3 orang dengan melakukannya tampak seperti sebuah kecelakaan. Wanita itu mengancamnya jika Bishop tidak bersedia melakukan pekerjaan ini, maka bosnya akan membunuh Bishop. Tetapi dengan tegasnya Bishop menolak pembunuhan itu karena Bishop tahu siapa bos wanita itu dan tidak takut kepadanya. Bishop pun memberontak dan kabur dari sana. Bishop pun pergi ke tempat kediaman teman lamanya bernama Mai untuk tinggal dan sementara mencari keberadaan dari bos kliennya itu dan membunuhnya sebelum bos wanita itu membunuhnya. Besoknya Bishop mengintai di sekitaran kediamannya Mai dan melihat di kejauhan ada seorang wanita cantik yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Wanita itu bernama Gina. Malamnya Mai mendengar ada sebuah pertengkaran seorang pria dan wanita yang berada di atas kapal. Mai yang simpati pun memanggil Bishop untuk pergi ke sana dan menolong wanita tersebut. Awalnya Bishop menolak karena bukan urusannya, tetapi Mai memaksanya dan Bishop pun pergi ke kapal untuk menyelamatkan wanita itu. Bishop pun sampai di sana dan tak sengaja membunuh pria itu dan berhasil menyelamatkan wanita itu yang ternyata wanita yang kemarin dilihatnya. Is he dead? Take her ashore. I'll do with the boat. Setelah membereskan mayat pria itu, Bishop kembali ke rumah Mai dan menginterogasi wanita itu tentang keterkaitannya dengan Crane, bos dari kliennya Bishop di awal cerita. Gina mengatakan kalau dia diperas oleh Crane dan mengirimnya ke sana sebagai umpan agar Bishop masuk ke dalam jebakannya Crane. I already told you. Tell me about Crane. So what's the message? I've spent my whole life setting people up to die. I had no choice. Right. And so you up to live. Besoknya seperti biasa, Bishop mengintai keadaan di sekitarnya dan melihat anak buah dari Crane yang sedang memantau dari kejauhan. Bishop pun pergi mengajak Gina untuk pergi agar tidak ketahuan. Ma yang ada di sana pun mengajak mereka ke sebuah acara di sana dan disitulah Bishop dan Gina mulai lebih akrab dan dekat. Bishop bercerita kepada Gina bahwa dulunya Crane adalah sahabatnya di sebuah tempat pelatihan tentara anak-anak. Mereka berdua dijual ke gangster. Bishop yang berhasil kabur pun tidak sempat menolong Crane, yang akhirnya Crane dihukum di sana dan sekarang ini menuntut pembalasan kepada Bishop. Gina yang tersentuh oleh cerita dari Bishop pun akhirnya memeluk Bishop dan terjadilah pertempuran. Besoknya anak buah Crane datang dan menangkap Gina serta Bishop. Gina pun dibawa entah kemana, sementara Bishop dibawa ke kediamannya Crane di Bangkok, Thailand. Sesampainya di sana, Bishop bertemu dengan Crane. Bishop menyuruh Crane untuk segera melepaskan Gina, sehingga Crane tidak mati di tangan Bishop. Tetapi Crane menawarkan hal yang lebih baik dengan kesepakatan di awal untuk membunuh saingannya sebanyak 3 orang. Setelah itu Crane akan melepaskan Gina dan tidak akan mengganggu kehidupannya Bishop lagi. Terpaksa Bishop menyetujuinya demi menyelamatkan Gina, dan sesudah itu rencana terakhirnya membunuh Crane. Do the 3 kills, Arthur. Get the girl back. I need you to eliminate 3 people. I wish you bonne chance. Target pertama seorang panglima perang yang sedang bersembunyi di sebuah penjara super ketat berada di kedai Malaysia. Crane juga memberikan sebuah alat pelacak agar jika Bishop berhasil, mereka akan melacak keberadaan Bishop dan menjemputnya. Bishop pun menyiapkan semuanya perlengkapan agar pembunuhannya kali ini berhasil dan terlihat seperti sebuah kecelakaan. Bishop pun mulai menjalankan tugasnya. Dia berpura-pura mabuk di jalanan agar ditahan dan dimasukkan ke dalam penjara yang di sana target pertamanya berada. Hey, you. What? What do you want? Huh? Fuck you. Setelah mendengar cerita dari seorang pria tua di penjara itu
dan beberapa hari mengamati pergerakan target, Bishop pun mulai memanfaatkan keadaan dan berhasil menyelamatkan nyawa target dari seorang tahanan di sana yang mencoba membunuhnya. Bishop pun diundang untuk makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa si target. Dengan diam-diam di saat si target lengah, Bishop dengan cepat membunuh si target dengan membekapnya dan meminumkannya racun agar kematian si target terlihat seperti sebuah kecelakaan. I already have a job. What job? Do you know who I am? Yeah. Let the man pray. Bishop pun menancapkan sebuah peledak pada tembok penjara dan berhasil kabur dan lolos dari penjara itu. Tugas selanjutnya yaitu Bishop harus membunuh seorang milioner yang sekarang ini tinggal di Sydney, Australia. Crane berkata kepada Bishop bahwa targetnya yang kedua ini lumayan sulit dikarenakan kediamannya yang super canggih dan memiliki banyak sekali anak buah. Seperti biasa, setelah Bishop mengamati keseharian si target, Bishop pun mulai menjalankan aksinya. Dengan peralatannya, Bishop mulai membor kolam renang yang berada di tingkat paling atas si target, hingga jebol, yang pada akhirnya si target ikut terperosok ke lubang kolam dan jatuh ke bawah, dan tewas secara mengenaskan. Tugas berikutnya ialah membunuh seorang pedagang senjata yang sangat kaya yang sekarang ini tinggal di Varna, Bulgaria. Crane menegaskan bahwa target ketiganya ini cukup amat sulit karena dari kedua target sebelumnya, yang ketiga ini lebih kuat dan ketat. Seperti biasa, setelah Bishop mengamati pergerakan target, Bishop pun mulai menjalankan aksinya dengan memanfaatkan sebuah helikopter yang ada di sebuah rumah sakit, di mana Bishop mensniper salah satu penjaga di kediamannya si target. Karena jarak dari rumah sakit ke sana cukup jauh, rumah sakit pun memakai helikopter untuk pergi menolong. Bishop pun mulai diam-diam masuk dan menyusup keluar dari helikopter dan masuk ke dalam kediaman si target. Bishop memasang sebuah alat pengacau CCTV dan mulai membantai satu persatu anak buah target. Hingga akhirnya Bishop bisa masuk dan bertemu muka dengan si target. Magnificent. Even if it is all In stolen. front of me here in the safe room, jack off. Ternyata targetnya kali ini Bishop tidak ingin membunuhnya, melainkan menawarkannya kerjasama untuk sama-sama membunuh Crane. Si target pun setuju dan mereka berdua mulai menjalankan rencana. Bishop dan si target berencana pura-pura melakukan aksi pembunuhan, di mana Bishop pura-pura menyalakan bom yang sengaja tepat berada di dekat target. Dan dengan begitu, anak buah si target mengira bahwa bos mereka telah tewas. Ternyata diam-diam, Bishop dan target menyelam ke dalam laut dan berenang ke tepi pantai. Bishop menyuruh si target agar tunggu dan dia akan memastikan agar Crane masuk ke dalam jebakan rencana mereka. Bishop pun menelepon Crane dan bilang bahwa target terakhirnya sudah terbunuh. Tetapi Crane tidak percaya karena dia belum melihat mayat dari si target. Bishop pun bilang bahwa mayat target masih berada di kapal selam miliknya. Dengan penuh amarah, Crane menyuruh anak buahnya untuk pergi mengecek di sana. And, what about Bishop? Kill him. Tetapi sampai di sana, Bishop sudah lebih duluan di sana dan sudah menyiapkan banyak jebakan dan siap membantai semua anak buah Crane. Setelah anak buah Crane dibantai, Bishop langsung pergi menuju kapal Crane dan menyelamatkan Gina serta membunuh Crane. Gina pun dibawa oleh Crane keluar untuk sebagai umpan agar Bishop bisa menunjukkan keberadaannya. Crane yang memantau dari CCTV pun belum melihat kemunculan Bishop. Yang ternyata, Bishop diam-diam muncul dari arah yang berbeda dan mulai membantai satu persatu anak buah Crane. Crane yang sudah mengetahui itu menyuruh anak buahnya untuk menjauhkan Gina dari sana. Gina sempat memberontak dan melawan,
tetapi dia tak sengaja tertembak di bagian perut. Untungnya tidak membuatnya mati. Crane pun langsung membawa Gina dan menghidupkan bom yang ada di kapal tersebut. Bishop pun diam-diam masuk ke sana dan mendapatkan Gina dengan luka di perutnya. Bishop pun langsung memasukkan Gina ke dalam sebuah pelampung kapal dan menyelamatkannya terlebih dahulu. Dengan tidak ada keraguan lagi, Bishop langsung pergi menuju Crane dan membunuhnya. Terjadi perkelahian yang sangat seru antara Bishop dan Crane. Kejadian itu mengingatkan mereka pada masa lalu, dan kali ini Crane tetap tidak bisa selamat. Setelah menghabisi Crane dan mengikatnya dengan kuat pada sebuah rantai, Bishop pun lari ke dalam kapal, dan seketika kapal tersebut hancur oleh bom yang sudah diaktifkan oleh Crane sebelumnya. Gina yang berhasil selamat dan melihat kejadian itu hanya bisa menangis karena tidak tahu apakah Bishop sudah mati atau masih hidup. Who said I was swimming? Setelah itu, Gina diselamatkan oleh tim penyelamat, dan beberapa bangkai kapal diangkut, namun tidak ada yang tersisa maupun Bishop. Dan peristiwa itu disaksikan juga oleh si target ketiga, yang berpikir bahwa Bishop juga sudah tewas. Setelah semua perjalanan panjang tersebut, Gina kembali ke Kamboja, ke kehidupan lamanya, yaitu mengajar anak-anak di sana. Dari raut wajah Gina yang belum bisa melupakan sosok Bishop. Namun yang tidak terduga, tiba-tiba Bishop muncul di sana. Yang berarti Bishop tidak mati dan selamat dari ledakan itu. Si target ketiga yang belum percaya bahwa Bishop belum mati pun coba mengecek rekaman CCTV pada waktu di mana Gina diselamatkan. Dan alangkah terkejutnya, Bishop bersembunyi di dalam ruangan baja penyimpanan rantai kapal yang memiliki udara yang memungkinkan Bishop bisa bertahan dari ledakan itu. Dan film pun selesai. Sneaky bastard. Bang. Dead.